Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rekan-rekan yang saya muliakan dan juga kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari yang cerah ini Allah beri kita kesempatan dan kekuatan untuk berkumpul bersama melanjutkan ibadah kita, yaitu dengan belajar bersama. Semoga majelis kita pagi hari ini menjadi majelis ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang akan membawa kebaikan bagi kita di dunia dan tentu kelak pada hari kiamat. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berikut para istri, keluarga, sahabat, semua nabi dan rasul serta umat Islam yang masih mau mengikuti agama ini dengan baik sampai kelak jelang kiamat tiba. Hari ini hari Jumat apa Mas? Alhamdulillah. Tanggalnya pinten Mas Nur? Wah, pokoknya nek wis ngene iki wis alam. Biasanya iki pasar ya. Biasanya kan pasarannya ke sana, tanggalnya ke sini, dibalik. Tanggal pinten Mas? Tanggal 13 atau 14 Lo tanggal lo atau ada yang 13. Aplikasi 13. oh, iya. Kalau di kalender saya 14. Iya. Ya, Jadi mana itu 13. 13. Ya enggak apa-apa lah. Hari 13. Baik, jawaban yang sangat bijak dan tepat, 13 atau 14. 14 Rabiul Tsani 1443 Hijriah. Baik, insyaallah ta'ala kita lanjut bacaan kita terakhir sampai pembahasan menopo. Anjuran berdoa kan. Anjuran supaya berdoa. Sekarang bab baru Sudah selesai? sudah. Berarti sekarang pembahasan asli ini ya, pembahasan asli dari buku Syarah Hisnul Muslim. Baik, sebelum kita memulai belajar dan bacaan kita, monggo ingkang wonten ngajengipun sampun cumawis kunjukan kita rasakan sesarengan. Iki ono putih iki Mas. Dirasani to. Alhamdulillah. Supaya fokus. Apa-apa itu kalau ibadah mesti fokus ya. Kalau nggak fokus nanti malah nggak maksimal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hisnul Muslim Al-Muqaddimah. Pembukaan atau pengantar, pendahuluan. Innal hamdalillah, segala puji hanya untuk Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, kita memohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan kita memohon ampun kepadanya.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan, kejelekan diri kita dan dari keburukan dan kejelekan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lah. Siapapun yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Siapapun yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberi petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi, tidak ada sembahan yang boleh diibadahi, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah saja yang tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah hamba dan utusan Allah. Semoga Allah memberikan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi, kepada keluarga beliau, wa ashabihi, kepada para sahabat beliau, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan siapapun orang Islam yang mau mengikuti mereka ini, siapa mereka? As-salafus salih, Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dengan baik catatannya ya, ila yaumiddin, sampai kelak kiamat tiba. Wa sallama tasliman katsira. Semoga pula Allah berikan salam kepada mereka semuanya dengan salam yang banyak. Amma ba'du, fahada mukhtasarun. Ini adalah ringkasan. Ikhtasartuhu min kitabi, dari kitabku Az-Zikru wad-Du'a'u wal-Ilaju bir-Ruqa minal Kitabi was Sunnah, yang berjudul Zikir, Doa, dan Terapi dengan Ruqyah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Ikhtasartu fihi qismal adhkar. Saya ringkas dari buku tersebut bagian zikir-zikir. Ini kata penulis buku Hisnul Muslim ya, Syekh Dr. Sa'id Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Apa tujuan beliau meringkas buku ini? Liyakuna khafifal hamli fil asfar. Nah ini dia, agar ringkasan dalam bab zikir ini mudah, ringan, dan gampang dibawa ketika kita sedang bepergian. Makanya sejak dahulu istilah saya, buku Hisnul Muslim itu hendaknya dikempit kemana-mana. Kalau digendong kan gede, kalau ini kan kecil, tipis, kempit, disai, ditaruh di tas, diselempitkan mungkin di buku, atau ditaruh di mana saja. Kalau ada mobil, taruh di mobil ya. Cuman kalau motor jangan ditaruh di bawah jok, apalagi di atas jok, terus dilunggui. Ini haram, tidak boleh. Karena itu ada nama-nama Allah, nama Rasulullah, ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi. Tidak boleh diduduki. Kecuali kalau di bawah itu ada bagasi, kalau dalam kondisi darurat misalnya hujan atau dalam kondisi tertentu monggo. Tapi kalau dalam kondisi biasa ya kalau bisa taruh yang lebih mulia lah. Mungkin di tas atau di cangklong, ditaruh di depan dan seterusnya. Jadi kita usahakan untuk kita muliakan. Ini berkaitan dengan masalah cara membawa, karena ini liyakuna hafifal hamli fil asfar, dalam perjalanan ya, kehidupan aktivitas kita sehari-hari. Wa qad iqtasartu ala matni dzikr. Saya meringkas matan atau materi zikir saja. Waqtafaitu fi takhrijihi bi dzikri masdarin aw masdarain mimma wajada fil asl. Mimma wujida fil asl. Begitu pula takhrij hadisnya, cukup saya sebutkan satu atau dua referensi yang ada di dalam buku asli.
Wa man arada ma'rifata sahabi aw ziyadatan fi takhriji. Siapa yang ingin lebih dalam lagi, lebih rinci lagi, lebih luas lagi, tahu siapa sahabatnya, kemudian rincian takhrijnya ini yang mengeluarkan hadis ini siapa saja, fa'alaihi birruju'i ila al-asl. Hendaknya dia baca buku aslinya. Wa as'alullaha azza wa jalla bi asma'ihil husna. Aku memohon kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah yang maha baik, maha indah, wa sifatihil ula, dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, ay yaj'alahu khalisan liwajhihil karim, agar menjadikan usaha ini, membuat buku ringkas ini betul-betul ikhlas mengharap wajah Allah yang maha mulia, wa an yanfa'ani bihi fi hayati wa ba'da mamati, dan semoga memberikan manfaat bagi diriku, kata penulis, ketika aku masih hidup dan ketika aku sudah meninggal dunia. Dan beliau belum lama juga sudah meninggal dunia, rahimahullahu ta'ala. Wa yanfa'a bihi man qara'a, semoga pula memberikan manfaat bagi siapapun yang mau membacanya, termasuk kita, mudah-mudahan. Au taba'ah, atau yang mencetaknya, au kana sababan fi nashrihi, atau siapapun yang ikut andil, yang berperan serta untuk menyebarkan buku ini. Kita mencetak aslinya, mungkin menerjemahkannya, mencetaknya dalam bahasa kita, dan buku Hisnul Muslim itu sudah dicetak dalam puluhan bahasa di dunia ini. Innahu subhanahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Sesungguhnya hanya Allah lah yang mampu menolong dan mengabulkan doa itu semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-muallif Sa'id ibnu Ali ibni Wahf al-Qahtani, ditulis oleh beliau, ya, Harara fi syahri Safar 1409 Hijriah. Berarti sekarang sudah berapa tahun, Mas? 1443 dikurangi 1409, 34 tahun. 34 tahun, Masya Allah. Buku ini sudah lama dan sudah cetakan ratusan, ya. Terjemahannya sudah ke puluhan bahasa. Semoga bermanfaat bagi penulisnya dan semua yang ikut memberikan perhatian terhadap buku ini. Allahumma amin. Pembahasan pertama adalah fadlul dzikri, keutamaan berzikir. Ini sebagian sudah terulang, ya, di depan. Tidak masalah, karena ilmu mesti diulang-ulang supaya ngelotok, supaya apa, Mas? Jadi kalau kopi tok sing ngelotok. Kopi klotok itu gimana, Mas, maksudnya? Enak kan? Maksudnya enak, terus jujur seumur-umur saya belum pernah menikmati itu yang namanya kopi klotok. Nah, yang saya nikmati ya kopi yang sudah ya udah air kopi lah itu. Tentang kopi klotok belum tahu saya kayak. Iya, lanjut. Qala Allah Ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku Allah, pasti aku Allah ingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku Allah, dan jangan sekali-kali kalian kufur nikmat kepadaku. Yakni udhkuruni bitta'ati, artinya ingatlah kalian kepadaku Allah dengan melakukan amal ibadah ketaatan. Azkurkum bil maghfirah, pasti aku akan ingat kalian dengan memberikan ampunan kepada kalian. Fa haqqun 'ala Allahi an yadhkura man dzakara, pasti Allah akan ingat kepada siapapun hambanya yang mengingatnya. Faman dzakarahu fi ta'atin, ketika seorang hamba mengingat Allah dengan menjalankan ibadah, zakarahullahu bi khair, Allah pasti akan ingat hamba tersebut dengan melimpahkan kebaikan kepadanya. Wa man dzakarahu fi ma'siyatin, ketika seseorang itu ingat Allah tapi justru dengan melakukan perbuatan maksiat, zakarahullahu bil la'nati wa su'id dar, Allah juga ingat. Jangan dikira Allah enggak ingat sama orang-orang ahli maksiat, Allah ingat.
tapi Allah akan memberikan sanksinya. Apa itu? Dengan laknat di dunia dan juga tempat kembali yang buruk kelak pada hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Wakil ada juga yang mengatakan udhkuruni fir rakha'i adzkurkum fil bala. Ingatlah kalian wahai hamba-hambaku kepadaku Allah ketika kalian sedang lapang, sedang senang, sedang makmur, sedang sehat, pokoknya sedang menikmatilah kebahagiaan hidup ini. Jangan lupa kepadaku Allah, adzkurkum fil bala. Pasti aku Allah akan ingat kalian, membantu kalian, menolong kalian ketika kalian sedang mendapatkan ujian, musibah, penderitaan, kesempitan dan seterusnya. Ayat berikutnya yang disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah, atau sering-seringlah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni maksudnya dzkurullaha bil lisan. Zikirlah, ingatlah Allah dengan menggunakan lisanmu. Wadhkuruhu fil ahwali kulliha. Begitu pula zikirlah, ingatlah kepada Allah pada seluruh keadaan dan kondisi kalian. Ketika senang, ketika sedih, ketika sempit, ketika lapang, ketika di rumah, ketika tempat kerja, di jalan, di mana saja. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja. Li'annal insana la yakhlu imma an yakuna fi ta'ati aw fil ma'siyah. Karena kondisi setiap orang itu pasti berubah-ubah. Kemungkinan dia sedang rajin beribadah. Kemungkinan juga kadang namanya orang terlena, khilaf, terpeleset, berbuat maksiat. Au fil maksiati, au fil ni'mati, au fil syiddah. Satu sisi kadang-kadang dia sedang mendapatkan kenikmatan, kesenangan, kemudahan, kelapangan, kebahagiaan. Di sisi lain mungkin sedang mendapatkan musibah, bala, bencana, penderitaan, kesedihan, kesempitan. Itulah kondisi seorang seperti itu. Kalau enggak ini ya itu, kalau enggak itu ya ini. Gantian begitu. Fa idza kana fi ta'ati, ketika seseorang sedang berada dalam kondisi suka beribadah kepada Allah, yang bagi an yadhkurullaha ta'ala wa yukirra bil ikhlas. Ketika seseorang sedang beribadah dalam kondisi suka beribadah, hendaknya dia berzikir kepada Allah dan betul-betul dia menjaga keikhlasannya. Wa yas'aluhul qabula wat taufiqa. Hendaknya dia memohon taufik kepada Allah dan memohon agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa sombong ketika seseorang misalnya sedang bisa beribadah, bisa beramal, bisa menjaga kebaikan. Jangan sombong, tapi selalu ingat Allah. Berdoa kepada Allah semoga bisa istiqomah, semoga bisa ikhlas, semoga bisa diberi taufik, dan semoga diterima amal ibadahnya. Jangan sombong atau jangan lupa. Wa idza kana fil ma'siyah, tapi namanya orang kadang-kadang terpeleset, terlena, tertipu, khilaf, ya, atau nggak kuat menerima rayuan dari temannya atau dari yang lain. Yang bagi an yadhkurullaha ta'ala, tetap ingat Allah meskipun berbuat maksiat. Bagaimana? Wa yas'aluhu taubata wal maghfirah. Ingat kepada Allah, minta supaya diampuni dosanya, diterima taubatnya. Wa idza kana fi ni'mati yadhkuruhu bisyukri, ketika dia mendapatkan nikmatan hendaknya ingat Allah dengan bersyukur kepadanya. Wa idza kana fi syiddati yadhkuruhu bisabr. Kalaupun dia dalam keadaan di bawah terpuruk, hendaknya juga selalu ingat Allah dengan tetap bersabar atas ujian ini. Waqila, ada juga yang menyatakan uzkurullaha, ingatlah Allah, maksudnya asna yusni. Kalau antum husnu ya, maaf, asnu alaihi bidurubis sana. Pujilah Allah dengan segala bentuk pujian. Minat taqdisi, baik menyucikan Allah dari segala kekurangan. Wat tamjidi, memuliakan, mengagungkan, menghormati Allah. Wat tahlil, dengan bacaan tahlil. Wat takbir, dengan bacaan takbir. Wa ma huwa ahlu, dan semua pujian yang pantas, layak dan menjadi hak Allah. Wa aksiru dzalika, serta perbanyaklah puji-pujian itu untukmu.
Wa yajuz ay yurida bidzikri wa iktsarihi. Bisa pula diartikan bahwa yang dimaksud memperbanyak zikir adalah taksirul iqbali 'alal ibadah. Memperbanyak melakukan ibadah. Fa inna kulla ta'atin wa kulla khairin min jumlati dzikr. Mengapa? Karena hakikatnya semua bentuk ibadah dan semua bentuk kebajikan itu masuk dalam kategori zikir kepada Allah. Iya enggak? Iyalah. Ketika antum belajar, berarti antum sedang beribadah. Ibadah berarti zikir kepada Allah. Yang kita ibadah itu Allah. Antum sedang bersedekah, itu Anda sedang berzikir. Mengapa? Anda sedang beribadah. Lalu beribadah diberikan kepada siapa? Allah. Anda berpuasa, Anda salat, melakukan kebaikan-kebaikan, sesungguhnya itu semua adalah termasuk kategori zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya yang disebutkan wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Kaum lelaki dan kaum perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Di atas itu kalimatnya innal muslimin wal muslimat. Jadi yang dimaksud adalah orang-orang yang muslim, laki-laki dan muslim perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum, Allah siapkan bagi mereka apa? Maghfiratan wa ajran 'aziman. Ampunan dan pahala yang besar. Salah satu upaya usaha untuk menggapai ampunan dari Allah, untuk mendapatkan pahala yang besar dan banyak dari Allah, ternyata memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Yakni alladzina yadhkuruna Allah ta'ala bil lisani minar rijali wan nisa. Yang dimaksud adalah kaum muslimin wal muslimat, laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah dengan lisan. Wa hadza fi maqamil madhi lidz-dzakirin wadz-dzakirat. Ini merupakan pujian yang sangat tinggi kepada hamba-hamba Allah yang rajin berzikir, tidak terkecuali laki-laki maupun perempuan. Wadz-dzakirullaha katsiran, orang yang banyak berzikir kepada Allah, man la yakadu yakhlu min dzikrillahi biqalbihi aw lisanihi aw bihi. Yang dimaksud orang yang banyak berzikir kepada Allah adalah orang yang hati dan lisannya atau kedua-duanya atau salah satunya hampir-hampir tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita ini zikirnya hanya pas sholat, ini belum masuk. Karena sholat cuma 5 kali yang wajib, itu pun cuma sebentar. Maka kata beliau, orang yang banyak berzikir kepada Allah, wadzakirullaha katsiran, man la yakadu yakhlu min dzikrillahi biqalbihi aw bilisani, minimal dengan hati atau dengan lisannya, aw bihima, dia yang terbaik dengan dua-duanya. Jadi dimanapun kita hendaknya berzikir kepada Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berzikir kepada Allah pada seluruh keadaan beliau. Bagaimana kalau kan kita nggak boleh berzikir kalau di kamar mandi? Iya, lisan kita dilarang berzikir, tapi hati kita tetap berzikir lah. Jangan lupa di situ lisannya, kan alasannya nggak boleh zikir sama Allah, meneng. Betul, memang kita diam lisan kita, tidak boleh berzikir di situ, tapi hatinya juga tidak ingat Allah. Ini keliru. Siapa yang membuat kita bisa mengeluarkan kotoran? Allah. Siapa yang memberi kita nikmat bisa pelong begitu? Allah. Maka ingatlah selalu dengan hati kita, meskipun tidak dengan lisan kita. Justru kalau kita pikir-pikir, kita timbang-timbang itu, saat itulah kita mendapatkan nikmat yang luar biasa. Jadi memasukkan dan mengeluarkan itu ternyata lebih mantap. Mana master? Mengeluarkan. Jenengan makan, minum, seneng-seneng, bismillah, selesai alhamdulillah. Tapi semakin banyak yang Anda makan, berdedek,
Orang penak, nggak nyaman perut kita. Hanya sebentar nih lidah kita ini enak, tapi sudah masuk ke sini bikin terkosong. Kalau kebanyakan. Tapi kalau kita kuras sampai tuntas, pelong. Makanya berzikirlah kepada Allah. Kalau kita makan minum supaya memuji sebelumnya, baca bismillah, menyebut nama Allah, sesudahnya menyebut nama Allah, alhamdulillah. Begitu pula ketika kita ke kamar mandi. Zikirnya kapan? Sebelum masuk dan sesudah masuk. Tapi ketika di dalam, zikir dengan hati kita. Kan seperti itu ya. Ini jangan sampai dilupakan. Wa qira'atul Qur'ani. Jadi ini lanjutan tadi yang dimaksud dengan orang yang banyak berzikir kepada Allah apa? Orang yang hatinya atau lisannya atau dua-duanya hampir-hampir tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Selalu ingat Allah. Hatta termasuk pada kondisi keadaan tempat yang memang lisan kita dilarang berzikir, tapi hati kita tidak berzikir. Berikutnya adalah wa qira'at Quran. Selalu membaca Al-Quran. Wal-istighfaru bil ilmi minadz dzikr. Nah, termasuk orang yang menyibukkan diri belajar agama itu termasuk berzikir kepada Allah. Jadi kalau hari ini kita belajar nih, meskipun barangkali lisan panjenengan tidak berzikir, itu kita bagian dari berzikir. Karena apa? Belajar itu ibadah. Ibadah itu kita zikir kepada Allah. Maka sejak awal mesti diniatkan ini adalah ibadah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man istayqadha min naumihi wa ayqadha imra'atan. Siapapun yang terbangun pada malam hari kemudian membangunkan istrinya wa shallaya jami'an rak'atain. Kemudian salat sunnah bareng 2 rakaat saja. Ini baru 2 rakaat. Bagaimana kalau lebih? Kutiba minadz dzakirin Allah katsiran wadz dzakirat. Ditulis dalam kelompok golongan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Itu apa tadi? Kalau suami atau istri bangun lalu membangunkan pasangannya kemudian sholat berjamaah. Itu baru 2 rakaat saja. Bagaimana kalau lebih dari itu? Tapi Mas Dedi bangunin istrinya kukur ke geger kutik. Ya rampung. Boleh-boleh saja. Wa idza wadhaba al-insanu 'ala al-adhkar al-ma'thurati sabahan wa masa'an. Begitu pula ketika seseorang itu merutinkan membaca zikir-zikir yang ma'thurah, yakni zikir-zikir yang ada dasar hukumnya, yang ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik pada waktu pagi dan sore hari, rajin selalu menjaga zikir pagi dan petang dengan catatan zikir yang ia baca itu zikir yang ada hadisnya, yang sahih atau yang hasan, yang makbul, bukan asal zikir. Wa fil awqati wal ahwalil mukhtalifah lailan wa naharan. Begitu pula selalu membaca doa zikir yang bermacam-macam, tentu yang ada dalilnya, ketika ada hujan, ketika ada angin, ketika ada ledek. Oh mas, ledek. Nah, guntur nanti kalau ada mas guntur kita tak tersinggung. Ledek. Ya, apa mas? Ratet. Ratet itu beledek menggelegar yang diawali dengan kilat yang naik. Tapi nak mau geler itu bukan ratet namanya. Duduk gede jenenge beledek. Kalau diikuti atau sebelumnya diawali dengan kilat kemudian menggelegar itu namanya ratet. Malam maupun siang hari, kana minadz dzakirin Allah katsiran, termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi untuk menjadi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah tadi diantaranya apa? Menjaga zikir pagi dan petang, tetapi zikirnya yang ma'thurah. Zikir ma'thurah itu yang ada asarnya. Maksud asar di sini ya, asar yaitu hadis-hadis tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Begitu pula nanti zikir sesudah sholat. Jangan lupakan tuh, supaya masuk dalam kategori wadzakirin Allah katsiran wadzakir. Kemudian juga salah satunya tadi kalau suami istri bangun malam, sholat malam berdua. Juga zikir-zikir yang sesuai dengan kondisi, misalnya keluar rumah, masuk rumah, keluar masjid, masuk masjid, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Termasuk yang sudah menikah, jangan lupa ya doanya, Mas Doni. Ya, doa apa? Kok doa keluar rumah loh? Bagi yang sudah menikah loh. Pertama kali Mas, pertama kali kalau jenengan sudah selesai akad nikah, apa doanya? Lah, oh no, arep nikah meneh. Nek sing kuwi lah, wala kuwi beda urusane. Nek kuwi cetha ora lali insyaallah. Sing nganggo bismillah kuwi lho Mas. Nggih. Tapi maksud saya begitu jenengan itu habis akad nikah, ketika bertemu pertama kali dengan sang istri, pegang ubun-ubun nih sambil doa. Aja pegang liane Mas. Urung-urung pegang ubun-ubun dulu. Dumane pripun? Oh, sing urung hafal ora oleh nikah meneh. Nanti ada di buku Hisnul-Muslim itu ada. Nah, ya. Soalnya apa? Di sini masih banyak yang bujang, doa bismillahi dan seterusnya itu nanti. Ini sebelum nikah yang ini dulu Mas. Ya enggak? Itu. Nih loh lagi galingan. Yang itu tapi ya lali. Siapa lagi Mas? Yang masih bujang-bujang apalagi itu dulu. Itu dulu sebelum yang ini ya. Ini oleh. Kalau itu nggak boleh. Tetapi sebaiknya dihafal mulai sekarang Mas Don. Soalnya saat itu mesti grogi bin redek bin ngewel bin ambyar. Mongko Hisnul Muslimin ketinggalan. Allahumma kleru. Ini kok Allahumma kleru dua masuk WC lari kok. Mulano ini mulai sekarang yang belum punya Hisnul Muslim siapa ini? Nanti harus punya. Supaya apa? Apalagi yang mau menikah tuh. Tetep ora iso Mas. Kandhane yo ngeyel wong pengalaman kok. Ndredeg Mas. Lanjut. Ndak ndredeg Mas. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Ini jelas. Dan ingatlah Rabbmu, Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala pada dirimu fi nafsika. Tadarruan dengan merendah, wa khifatan dan takut, wa dunal jahri dan tidak keras-keras kalau berzikir itu. Berarti bunyi dong, tapi jangan keras. Bil ghuduwi wal asal baik pada waktu pagi maupun sore hari. Wa la takun minal ghafilin. Ojo pisan-pisan dadi wong sing laleng. Lali ora zikir marang Allah. Jangan sekali-kali jadi orang yang lalai, tidak mau berzikir kepada Allah. Di depan diperintah supaya berzikir, di akhir diingatkan lagi jangan menjadi orang yang lalai. Kuat banget ini perintah supaya berzikir. Mungkin ada yang membantah, ini kan perintahnya kanjeng Nabi. Uzkur itu lah fi'il amrnya untuk tunggal atau antar Nabi dong Mas. Enggak salah penjelasannya. Tapi perintah untuk Nabi juga perintah untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini orang kemono yang apa? Ini syariatnya untuk Nabi dan untuk umat beliau. Jadi perintah untuk Nabi itu sesungguhnya perintah untuk seluruh umat Islam. Kecuali nanti ada dalil lain yang bersifat khusus untuk Nabi. Yani iqra ya Muhammad idza kunta imaman fi nafsika tadarruan ay mustaqinan wa khifatan ay khaufan min adabi. Wahai Nabi, jika engkau salat maka kau jadi imam, bacalah untuk zikir untuk dirimu sendiri di dalam hatimu dengan tenang, dengan takut. Wa qala ad-duha ma'nahu ijhar bil qira'ati fi salatil ghadati wal maghribi wal isya. Artinya, keraskan bacaanmu ketika pada salat subuh, maghrib dan isya. Wala takun minal ghafilin, dan janganlah engkau menjadi orang yang lalai, yakni la taghfal 'anil qira'ati fi dhuhri wal 'asri fa innaka tukhfil qira'ata fihi.
Jangan kau lalai membaca. Ini membaca surat Al-Fatihah khususnya ketika engkau melakukan salat zuhur dan asar. Karena apa? Karena salat zuhur dan asar itu disyariatkan supaya bacaannya dilakukan dengan sir. Kalau dengan sir itu kalau ya nggak betul-betul perhatian, bablas ramoco, maka diingatkan. Qala Az-Zamakhsyari rahimahullahu taala, qauluhu taala, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan amun fil adhkari min qiraatil qur'ani wad du'ai wat tasbihi wat tahlili wa ghairi dzalik. Dan ingatlah Tuhanmu Allah dalam dirimu dengan merendahkan. Ini sifatnya umum, berlaku untuk seluruh macam zikir. Baik zikir itu dalam bentuk membaca Al-Quran, berdoa, membaca tasbih, membaca tahlil, atau zikir-zikir yang lain. Ini berlaku firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan tadarruk, dengan khusyuk, dengan tenang, dengan rendah hati. Tadarruan wa khifatan mutadarrian wa khaifan, ya, dengan merendahkan diri, dengan takut kepada Allah. Wa dunal jahri mutakalliman kalaman dunal jahr. Jadi zikir itu dibaca, dilafalkan, diucapkan, bukan sekedar dibatin. Betul batinnya berzikir, itu urusan hati. Tapi lisannya juga mengucapkan, membaca, melafalkan, tapi dunal jahri, yaitu apa? Tidak kenceng-kenceng, tidak keras-keras. Tidak usah pakai loud speaker, volume full, ya. Kecuali zikir tertentu. Azan termasuk zikir, iya, itu ibadah, termasuk zikir. Ada yang diperintahkan, nanti ada azan, apalagi takbir ketika hari Id, ini perintahkan supaya dikeraskan. Tapi secara umum zikir itu dengan dunal jahri minal qawli, ucapan yang tidak keras. Li'annal ikhfa'a adkhalu fil ikhlas. Mengapa? Salah satu hikmahnya, kalau orang membaca zikir itu dengan lirih, itu lebih bisa menggapai keikhlasan. Wa aqrabu ila husni tafakkur. Begitu pula lebih mudah untuk bisa menghayati dan memikirkan isi zikir yang ia baca itu. Bil ghuduwi wal asal, maksudnya li syughli hadainil waqtain au aradat dawam. Mengapa secara khusus diperintah pada waktu pagi dan sore hari? Bukankah tadi diperintah secara umum? Teladan Nabi juga secara umum, semua keadaan, waktu, dan kondisi beliau selalu berzikir. Tapi dalam ayat ini mengapa disebutkan bil ghuduwi wal asal? Kata Zamakhsyari, karena dua waktu ini biasanya orang itu sangat sibuk, waktu-waktu nanggung. Atau yang dimaksud supaya selalu melakukannya pada waktu pagi dan petang. Wa ma'na bil ghuduwi, yang dimaksud pada waktu ghudu adalah bi awqatil ghudu wa hiyal ghadawat, yaitu pada waktu pagi. Wala takun minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang lalai. Minal ladzina yaghfaluna an dzikrillahi wa yalhauna an, yaitu orang-orang yang lalai, tidak mau berzikir dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan berikutnya, qauluhu bil ghuduwi, ghudu tadi ai awwalun nahar, awal hari. Hari itu kan dari pagi sampai siang, sampai sore, itu hari. Awal berarti pagi. Wal asal jam'u asil wa huwa ma bainal asri ilal maghrib. Asal itu waktu antara asar sampai maghrib. Kalau ghudu itu awal hari, pagi hari. Secara khusus kita diperintah supaya berzikir pada awal hari dan akhir hari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya Allah
Dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya Allah ibarat orang hidup dan orang mati. Kalau ada orang yang status lahirnya itu hidup tapi tidak mau berzikir kepada Allah, dan salah satu zikir yang paling tinggi, paling besar dan paling utama adalah salat, berarti orang ini tidak mau melakukan salat, itu yakin deh sesungguhnya adalah mayat-mayat hidup, mayat-mayat yang berjalan, berlari-lari, berkendaraan, rajin makan. Orang yang hidup tapi nggak mau sholat. Aqimis sholata li dzikri, karena sholat itu untuk zikir kepada Allah. Sebagaimana tadi seluruh ibadah itu hakikatnya adalah zikir kepada Allah. Sedangkan sholat itu amal ibadah yang paling utama sesudah dua kalimat syahadat. Sahabi al-hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah huwa Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais radhiyallahu anhu. Qauluhu mathalul ladzi ay mathalur rajul, perumpamaan seseorang alladzi yadhkuru rabbah, yang berzikir kepada Allah binau'i min anwa'i dzikr, dengan segala bentuk dan macam zikir. Wa wajhu tashbih bainal mayyit wal ghafil, sisi persamaan antara mayit dan orang yang tidak mau berzikir itu adalah adamun naf'i wal intifa'i min kulli wahidin minhuma. Karena mayit itu nggak bisa diambil manfaatnya, orang lalai juga tidak bisa memberi manfaat. Jadi persamaannya di sini, sama-sama orang niku nani, orang nogu nana. Karena bapak inggon, ya mas. Ini ngomong penduduk, bapak era gelem sholat, bapak inggon padat penduduk. Wa yumkinu an yurada min qawlihi al-hayyu wal mayyit, bisa juga yang dimaksud dari sabda beliau al-hayyu wal mayyit, perumpamaan orang yang hidup dan mati adalah al-mawjud wal ma'dum, perumpamaan antara yang ada dan tiada. Bi an yakuna shibhu az-zakir bil mawjud. Maaf, bi an yakuna syabaha az-zakira bil mawjud. Penjelasannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan orang yang ahli zikir dengan sesuatu yang mawjud, yang ada. Dan wal ghafila bil ma'dum, menyamakan orang yang lalai tidak mau berzikir dengan sesuatu yang tidak ada. Ora ono gunane barang ora ono. Fakama anna al mawjuda lahu thamarat, ketika sesuatu yang ada wujudnya itu juga bisa memberikan hasil, ya rahmatullah. Ketika sesuatu itu wujud, ada, pasti ada, memiliki pengaruh, memiliki hasil. Fakadzalika adz-dzakiru lahu thamarat fid dunya wal akhirah. Begitu pula orang yang ahli zikir memiliki hasil, memiliki pengaruh, memiliki buah di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, wa kama annal ma'duma laisa lahu syai', yang namanya tidak ada itu ya tidak ada. Dia aja tidak ada, bagaimana memberi pengaruh? Wujudnya nggak ada. Loh, Pak, itu kan angin nggak ada. Siapa bilang angin? Angin itu ada, cuma kita nggak lihat saja. Beda ya? Tidak ada dengan itu barang gaib, beda. Barang gaib itu ada, tapi kita nggak bisa melihat. Kalau nggak ada, ya nggak ada. Kalau nggak ada, nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa berpengaruh. Nggak ada karena. Fakadzalika al-ghafiru laisa lahu syai'un, karena dia disamakan dengan sesuatu yang tidak ada. Orang yang tidak berzikir kepada Allah, orang yang lalai ini, dia tidak memiliki sesuatu, dia aja nggak ada kok, kan gitu. Tidak pula memberi manfaat di dunia, apalagi di akhirat. Maka istilahnya wujuduhu ka'adami, keberadaan dirinya itu sama halnya dengan ketidakberadaan dirinya. Ya enggak? Nah, jadi dia nggak bermanfaat bagi dirinya, nggak bermanfaat bagi orang lain. Kopong misalnya itu kemas kacang ini, gede tapi orang noi, ya bohong, nggak ada gunanya. والمثل في أصل كلامهم بمعنى المثل وهو النظير. Jadi ada kata مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله
atau yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Masal itu artinya misal, sebanding, wa huwa nadhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku beritahu amalan terbaik buat kalian? Wa azkaha 'inda malikikum. Amalan paling suci di sisi penguasa kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum. Amalan yang bisa membuat derajat kalian paling tinggi. Wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal wariqi. Bahkan amalan ini lebih baik, lebih besar pahalanya bagi kalian daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Wa khairin lakum min an talqau aduwakum. Bahkan amalan ini pahalanya lebih baik daripada engkau berjihad fi sabilillah, bertemu musuh kalian, fatadribu a'naqahum, kalian membunuh mereka, wa yadribu a'naqakum, atau kalian dibunuh oleh mereka. Berarti ini lebih hebat daripada orang berjihad, lebih hebat daripada orang mati syahid. Kalau para sahabat menjawab bala, mau banget wahai baginda Rasul, mau sekali lah. Andaikan di situ hanya ada satu keutamaan, mesti mau. Apalagi keutamaannya banyak. Qal, Nabi bersabda dengan ringkas, zikrullah ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa tadi? Pahami bahwa zikir ini bersifat umum dan mutlak. Bukan sekedar ahli zikir maca la ilaha illallah ping 1000 bendina ning ora salat. Salah. Bukan itu yang dimaksud. Karena salat termasuk zikir, dan itu zikir yang paling utama. Bukan itu yang dimaksud. Atau setahun pisan melu mujahadahan. Ngono kurang pinggir dewi, itu absen pergi mulai sementing untuk berkah. Ya ora mlebu Mas, ora mlebu. Ibaratnya nek ana barang-barang orang masuk surga Mas. Zikir ini, zikrullah, tentu zikir secara umum dan mutlak. Bukan hanya zikir dengan lisan, zikir dengan semuanya. Dan yang paling utama tadi apa? Salat di antaranya. Sahabi al-hadis wa Abu Darda Uaimir bin Amir radhiyallahu anhu. Inna dzikrallahi azza wa jalla afdalu min jami'il a'mal. Sungguh zikir kepada Allah itu ternyata jauh lebih utama dari seluruh amal ibadah. Bal wa azkal a'mal, bahkan termasuk amalan yang paling suci. Wa arfa'uha lid darajat, amalan yang paling bisa meninggikan derajat. Wa innahu afdalu minas shadaqah, bisa bahkan lebih utama dari bersedekah. Haitsu qala wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal warid, berdasarkan sabda Nabi tadi, lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Wa innahu afdalu minal jihad, haitsu qala wa khairin lakum min an talqaw aduwakum wa tadribu a'naqahum, lebih baik daripada jihad. Wa darbu a'naqil a'dai jihadun, yang dimaksud dengan menebas leher musuh itu berarti berjihad. Wa afdalu minasyahadah, bahkan lebih utama daripada derajat mati syahid. Haitsu qala wa yadribu a'naqakum, mereka musuh-musuh kalian itu memenggal leher kalian. Di anna syahada al-fadila an tudrabal a'naqu fi aidil a'da'i fi sabilillahi ta'ala. Karena derajat mati syahid yang paling utama itu adalah ketika seseorang tertebas, terpenggal lehernya oleh musuh ketika berjihad fi sabilillah. Ini pembahasan di sini ada tambahannya, tambahan kata kosakata ya. Qauluhu ala kalimatut tanbih, kata-kata untuk memberikan daya tarik, untuk mengambil perhatian. Misalnya ya sesuatu, nanti biasanya orang kalau dalam ilmu berceramah atau ilmu berpidato itu supaya fokus mesti ada pengantar. Kalau langsung ceramah itu nomprek terus langsung madang, langsung dianan. Tapi kalau sesuatu dengan yang menarik gitu, mesti langsung apa kayaknya. Ya.
Itu penting. Salah satu itu cara dialog, berkomunikasi, berceramah. Membuat apa? Lawan bicara atau audien itu memberikan perhatian. Itu penting. Sebagaimana Nabi juga demikian. Tahu-tahu beliau ala wa nabiyukum bi khairi a'malikum. Oh, mesti langsung segegah gitu. Ada perhatian. Ka'anal mutakallim yunabbihul mukhatab ala amrin 'azim sya'an. Seakan orang yang berbicara itu memberikan peringatan kepada orang yang diajak bicara akan satu perkara yang sangat-sangat penting. Zahiril burhan, yang jelas. Qauluhu unabbiukum minan naba wa huwa al-khabar. Kata unabbiukum itu berasal dari kata an-naba. An-naba itu artinya berita. Wa minhun nabi. Salah satunya adalah kata an-nabi, yang diberi berita, artinya diberi wahyu, berita gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi. Li'annahu mukhbarun min Allah taala, karena nabi itu adalah orang yang diberi wahyu, diberi berita dari Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa khairin huna bimakna akhyar, ini lebih baik. Li'anna lafdhatai khairin wa syarrin yusta'malani fi mawdi'i af'alin litafdil ala sighatihima hakala. Jadi kata khairun itu bisa berarti baik, bisa berarti lebih baik, atau bisa lebih berarti paling baik. Jadi bentuknya sama. Khairun artinya bisa baik, bisa lebih baik, bisa paling baik. Syarrun juga sama. Syarrun itu bisa berarti baik, lebih baik, atau paling baik, tergantung konteksnya. Jelek. Tadi salah ngomong. Berarti jenengan orang ngantuk. Ini salah satu strategi. Strategi Ustaz, pergilah kalau lupa. Tapi ada manfaatnya enggak? Oh. Lha wong salah ora dosa, Mas. Wong lali ora dosa. Menungso. Ya is kawan. Jamin. Wes jam 9 itu. Mesti ngono kuwi, ketok memang. Ya padha wae. Wes kono wis mulai goyang. Jadi memang begitu. Standar kurang lebih ya ceramah itu 1 jam, 1,5 jam. Ini nanti 3 jam non stop. Top wins. Tapi Nabi seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau sudah bicara bisa sekali. Iya, Bang. Dan sahabat itu orang ngantuk. Gandeng apa yo dudu sahabat ngantungan. Jadi mohon maaf ya tadi khairun itu baik, lebih baik, paling baik. Syarrun jelek, lebih jelek, paling jelek. Namanya orang kesosal-sasal niku biasa. Itu digunakan yusta'malani fi mawdhi'i af'alin litafdil ala sighatihima hakana. Dalam bentuk fi'il tafdil ini lebih ya, bentuk apa perbandingan itu sama dengan bentuk yang biasa. Qauluhu wa azka ay athhar min az-zakat. Jadi kata azka dari kata zakat. Zakat itu bersih. Maka zakat itu untuk membersihkan harta. Athhar lebih suci. Wa hiya tahara. Qala Allah Ta'ala qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan, tatahhara atau membersihkan. Au minan nama, zakat juga berarti berkembang, bertambah, tumbuh. Jadi zakat itu artinya bisa suci. Maka adalah zakat mal itu menyucikan zakat hartanya dengan zakat itu. Atau juga artinya an-nama, tumbuh, berkembang, bertambah. Yuqalu zakat zar ay idza nama. Ketika tumbuh-tumbuhan itu zakai, dia tumbuh berkembang. Jadi kalau ingin hartanya berkembang tumbuh justru dizakati. Jadi jangan terbalik pola pikir kita. Kalau orang nggak beriman itu duitku semene dikurangi semene kelong, iya. Tapi sesungguhnya itu untuk menambah harta anak, menyucikan harta anak. Kalau mau dilogika bisa nggak? Bisa. Jenengan punya tumbuhan, ketika pengen subur jenengan apain? Ora, kaitannya dengan zakat yang diambil loh. Ini ngantuk tenan iki.
Jadi saya ingin memberikan perumpamaan logika sederhana bahwa zakat itu tidak mengurangi harta. Logikanya kan diambil kurang, ya enggak? Tapi diambil itu semakin banyak. Dari mana? Jenengan punya tumbuhan supaya lemu, subur diapain? Oh, kok akarnya? Kalau masih rempeli loh, bergantung pola kalau ya, pange tambah banyak, otomatis dolar tambah banyak. Logis nggak itu? Logis. Jadi bisa dipahami. Untuk menjelaskan bagi orang, misalnya orang nggak beriman, bisa gimana mas? Zakat itu kan mengurangi 2,5%. Kok bisa bertambah dari sisi mana? Yuk masih logika. Ini kalau kita untuk menjelaskan saja, tapi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Ini urusan zakat, pokoknya yang menunggu, pakem. Ini kewajiban dan pasti, meskipun kita tidak tahu, tapi sekedar untuk memudahkan orang yang kadang-kadang itu ngeyel, karena dia tidak beriman, memahami syariat Islam. Ini rampung desa soalnya, nanggung mas, orang tahu nanggung soalnya. Ya mas jadi langsung bunyi. Allahu Akbar, Allah nanggung deh. Wal Malik, qauluhu al Malik ismun min asma'illahi ta'ala. Al Malik itu salah satu nama Allah yang maha indah, maha bagus. Wal Malik, wal Malik, wal Malik kulluha min al mulk. Jadi kata Malik atau Malik atau Malik semua berasal dari kata al mulk, yang merajai, yang menguasai, yang memiliki. Qauluhu al-warid ay al-fiddah. Warid itu artinya fiddah. Apa fiddah? Perak. Di zaman dahulu mata uang itu terbuat dari emas dan perak, sehingga dipakai untuk transaksi. Qauluhu bala ay bala akhbirna. Tentu wahai Rasulullah, akhbirna, berilah tahu kami. Anna bala muqtassah bi ijabil nafi. Jadi kata bala itu untuk menjawab pertanyaan negatif. Pertanyaannya kan negatif. Jadi kan ala, tidakkah kan gitu. Apakah kamu tidak mau kalau aku beri? Jadi kalimatnya kalimat negatif. Istifhaman kana dzalika nafi au khabar. Jadi baik itu kalimatnya kalimat tanya atau kalimat berita, maka jawabannya dengan bala. Taqulu fi jawabi man yaqulu lam yakum zaitun aw alam yakum zaitun bala. Seperti itu. Ai bala qad qama. Kalau jawabannya iya. Jadi kalau pertanyaannya negatif lalu kita ingin menjawab positif, maka jawabannya dengan bala. Kalau jawabannya dengan na'am berarti jawabannya negatif. Kan begitu. Misalnya, apakah Mas Doni tidak hadir? Kalau dijawab iya berarti Mas Doni tidak hadir. Karena pertanyaannya negatif. Negatif dengan positif jadi apa? Negatif. Makanya dijawab bala. Misalnya pertanyaan, apakah Mas Doni tidak hadir? Bala, oh berarti Mas Doni hadir. Jadi kalau jawab iya, Mas Doni tidak hadir karena mengiyakan sesuatu yang negatif. Itu nanti kalau belajar di bahasa. Wa minhu qauluhu ta'ala alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku Rabb kalian? Qalu mereka menjawab bala. Iya. Kata mereka, ai bala anta rabbuna. Walau qalu na'am lakana kufran. Kalau mereka menjawab na'am berarti menjadi kufur. Karena pertanyaannya, bukankah aku Tuhan kalian? Apakah aku bukan Tuhan kalian? Gitu ya. Kalau jawab iya berarti bukan Tuhan kalian. Kalau jawab bala berarti Tuhan mereka. Ya na'am muqarriratun lima qablaha nafyan kana aw ijaban illa an yuhmala 'ala al-'urf. Seperti itu ya. Jadi karena waktunya sudah habis sampai di sini dahulu, insyaallah taala kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Jadi untuk penjelasan selanjutnya nanti memang ada penjelasan makna kata di samping penjelasan pemahaman. Oleh karenanya ini ya mau tidak mau kita singgung-singgung urusan bahasa. Mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan dan ya ini juga motivasi bagi kita untuk belajar bahasa Arab dan memperdalam lah, untuk mengulang kembali pelajaran kita tentang bahasa. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.